Hello Dreamers, selamat datang di Dream World, tempat di mana cerita menjadi nyata dan imajinasi membawa kita ke dunia lain. Bayangkan kamu duduk santai, lampu kamar dimatikan, dan hanya ada suara ini yang menemanimu. Karena malam ini kita akan masuk ke sebuah kisah misterius dari jantung hutan Amazon. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like, karena dukunganmu bisa membuat channel ini terus hidup dan aku bisa terus menghadirkan kisah-kisah baru untuk kalian. Mari kita mulai. Amazon adalah hutan tropis terbesar di dunia. Luasnya mencapai 5,5 juta kilometer persegi, membentang melewati 9 negara di Amerika Selatan. Dari atas pesawat, yang terlihat hanya lautan pohon hijau gelap sejauh mata memandang. Namun, di balik keindahannya, Amazon adalah tempat yang tidak ramah bagi manusia. Hewan buas, serangga berbisa, sungai berarus deras, hingga penyakit tropis yang mematikan berkumpul di sana. Dan di dalam labirin pepohonan itu banyak kisah orang yang menghilang tanpa jejak. Mari kita mulai dengan salah satu kisah paling terkenal, yaitu tragedi pesawat LANSA 508 yang jatuh di hutan Amazon pada malam Natal pada tanggal 24 Desember 1971. Pesawat itu membawa 92 orang penumpang. Di antara mereka ada seorang gadis berusia 17 tahun bernama Juliane. Pesawat itu dihantam badai petir dahsyat. Sayapnya terbakar dan akhirnya hancur di udara. Julien terlempar keluar dari pesawat bersama kursinya, jatuh bebas dari ketinggian 3.000 meter. Namun ajaibnya, ia selamat dari insiden itu. Namun saat ia sadar, ia berada di tengah hutan Amazon sendirian. Julien hanya mengalami luka-luka ringan, tapi ia harus bertahan hidup di dunia asing yang penuh dengan bahaya. Ia berjalan mengikuti aliran sungai kecil dengan harapan bisa bertemu perkampungan. Dreamers, bayangkan, ia harus tidur di tanah yang basah, digigit nyamuk tanpa henti, dan tubuhnya mulai lemah karena luka infeksi. Namun, Julien punya pengetahuan dasar yang ia dapatkan dari orang tuanya yang merupakan ahli biologi. Pengetahuan itu menyelamatkannya. Selama 11 hari, ia berjuang sendirian hingga akhirnya bertemu penduduk lokal yang menolongnya. Julien adalah satu-satunya penumpang yang selamat dari penerbangan itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan 91 orang lainnya? Saat tim penyelamat datang, mereka menemukan puing pesawat berserakan di hutan. Beberapa jasad penumpang memang ditemukan,
tapi banyak dari mereka yang tidak pernah ditemukan sama sekali. Seakan-akan mereka hilang begitu saja, ditelan oleh hutan Amazon. Ada yang berpendapat bahwa para penumpang jatuh di lokasi berbeda. Tubuh mereka terkubur oleh pepohonan lebat dan sulit untuk ditemukan. Namun, ada juga teori yang lebih menyeramkan, bahwa hutan Amazon menyembunyikan mereka. Ada beberapa teori dan spekulasi. Yang pertama, bahwa mereka ditelan oleh alam liar. Predator seperti jaguar, buaya, dan anaconda mampu melahap tubuh manusia tanpa meninggalkan jejak. Sungai Amazon dengan piranha dan arus deras juga bisa menjadi kuburan alami bagi para penumpang. Yang kedua, ditutupi alam. Vegetasi hutan Amazon tumbuh dengan sangat cepat. Dalam hitungan hari, reruntuhan pesawat bisa tertutup rimbunan tanaman. Bahkan satelit modern pun kesulitan untuk menembus kanopi hutan. Yang terakhir adalah mitos lokal. Beberapa suku di Amazon percaya pada roh sang penjaga hutan yang bisa mengambil orang asing yang masuk tanpa izin. Dan menurut mereka, hilangnya orang-orang ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hukuman. Julien hanyalah salah satu cerita dari banyaknya kasus hilangnya orang di Amazon. Pada tahun 1925, penjelajah Inggris terkenal Percy Fawcett masuk ke hutan Amazon untuk mencari kota Z yang hilang. Saat itu ia bersama anaknya dan seorang teman yang akhirnya hilang tanpa jejak. Dan hingga saat ini belum ada bukti pasti apa yang sebenarnya menimpa mereka. Tahun 1980-an, sebuah helikopter militer Brazil yang jatuh di Amazon. Puingnya ditemukan, namun tidak semua penumpangnya teridentifikasi. Sebagian seakan menghilang. Kasus ekspedisi modern. Hingga saat ini, ada laporan turis atau penjelajah yang lenyap saat melakukan ekspedisi ke Amazon. Banyak dari mereka yang akhirnya tak pernah kembali. Sekarang aku mau tanya ke kalian, ketika kamu tiba-tiba terjebak sendirian di hutan Amazon, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Apakah kamu akan mencari air, makanan, atau menyalakan api untuk bertahan hidup? Atau justru kamu akan duduk diam menunggu pertolongan datang? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu strategi bertahan hidup seperti apa yang kalian lakukan jika berada di situasi ekstrim seperti itu. Ada beberapa fakta tentang hutan Amazon. Yang pertama, Amazon menyimpan lebih dari 390 miliar pohon dan ribuan spesies hewan. Yang kedua, diperkirakan ada lebih dari 50 suku yang terisolasi dan belum pernah berhubungan dengan dunia luar. Yang ketiga, hutan ini menghasilkan 20% oksigen dunia. Ya, 20% dari oksigen dunia dihasilkan dari hutan Amazon. Tapi ironisnya, bagi manusia yang tersasar di dalamnya, Amazon hanya bisa menjadi sebuah penjara hidup. Dreamers, hingga saat ini banyak kisah hilangnya penumpang di Amazon yang masih
hilang tanpa jawaban. Apakah mereka menjadi korban ganasnya alam? Atau ada rahasia lain yang disembunyikan hutan? Sampai saat ini, Amazon tetap menjadi misteri. Indah sekaligus mematikan. Ia menelan cerita manusia tanpa pernah mengembalikannya. Dreamers, itulah kisah panjang tentang misteri hilangnya penumpang di Amazon. Tempat di mana keindahan dan kengerian bercampur menjadi satu, dan rahasia tetap terkubur di balik padatnya pepohonan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misterius lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya hanya di Dream World, tempat di mana imajinasi dan misteri bertemu. Bye bye.